Hari ini kita bersama tim Komisi AMDAL Kabupaten Sanggau, kita melihat langsung di kegiatan pertambangan di PT KAM, seperti apa perlakuannya terhadap lingkungan, sesuai atau tidak dengan dokumen yang sudah dibuat sebagai pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban teknis terhadap lingkungan. Nah, ini kita lihat hari ini seperti apa. Nah, ada catatan kita, kemarin ada SP1 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas LH. Ya, nah, kita lihat hari ini salah satunya ini sudah mereka lakukan, sudah mereka realisasikan. Cuma persoalannya mereka tidak memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Nah, harapan kita ke depan setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau ini harus disiplin atau taat dan aturan, sehingga persoalan-persoalan yang ada di lapangan ini bisa kita antisipasi secepat mungkin, ya, terkait dengan bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan masyarakat, persoalan sosialnya, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan CSR-nya, kalau kita dengar hasil laporan dari humasnya tadi, ya, luar biasa, ya. Artinya kalau ini teradministrasi dan baik dan dilaporkan kepada pemerintah daerah, kepada bupati, nanti melalui dinas teknis, kita tidak lagi memikirkan daerah ini kan seperti apa kita membangun infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain, terkait juga kepentingan air bersihnya. Tadi sudah ada juga tuh. Nah, cuma persoalannya tidak dilapor, sehingga kita setiap penyusun anggaran kita memikirkan Sanggau ini, termasuk bagian ini, daerah ini juga menjadi catatan yang menjadi pemikiran kita. Nah, kita berharap nanti ke depan lapor ini harus mengalir secara berkala, sehingga perencanaan kita bisa kita rencanakan secara baik terkait dengan bagaimana kita membangun infrastruktur jalan, jembatan, tentu yang lain-lain lah, ya, yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas di daerah ini yang berada di areal atau ekstensi pertambangan ini. Saya kira itu harapan kita ke depan. Menambah apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, hanya satu yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan ini terkait dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH, seperti limbah B3, kemudian izin pengolahan limbah cair, serta yang terakhir izin tersus, karena saya dengar tersusnya sudah operasional. Jadi mungkin mereka sudah punya izin, cuman belum menyampaikan ke kami dokumennya, baik berbentuk KLUPL maupun izin operasional dari tersus itu yang dikeluarkan oleh kementerian. Saya kira itu yang perlu mendapat perhatian, atensi dari perusahaan, stressing dari kami agar dapat mendapat perhatian dari perusahaan, karena ini penting untuk kelanjutan operasional perusahaan. Ya, terkait dengan kunjungan kita hari ini, ya tentunya kami sesuai dengan tupoksi kami adalah bagaimana perusahaan ini menggunakan akses jalan, ya, yang dilalui dalam lingkungan, ya, perusahaan ini sendiri. Tadi sudah kami jelaskan juga dengan pihak perusahaan bahwa kalau sekiranya memang harus, ya, membuat jalan baru, ya, untuk akses kauli, ya, saya kira harus menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Artinya hindari menggunakan jalan akses masyarakat, karena bagaimanapun juga kauling ini adalah menggunakan jalur khusus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya rambu-rambu jalan juga harus dilengkapi supaya masyarakat juga tahu bahwa ini adalah jalan akses menuju tambang. Kemudian juga ada rambu-rambu lain yang tadinya saya katakan paling tidak keberadaan perusahaan ini akan kelihatan. Misalnya ini jalan menuju akses perusahaan, ya, ini jalan menuju pabrik ataupun juga menuju pelabuhan dan sebagainya, ya. Dan yang ketiga itulah bicara masalah CSR, ya, apa yang bisa dibantu ke masyarakat ya lakukan. Itu yang kami sampaikan tadi. Terima kasih.